Nah, untuk melanjutkan pembahasan mengenai ikatan kovalen, saya akan melanjutkan ke geometri molekul. Karena ikatan kovalen itu ternyata nanti akan ada yang bersifat polar dan ada yang bersifat non-polar. Nah, polar itu artinya bentuk geometri molekulnya itu tidak simetris. Kalau non-polar berarti bentuk geometri molekulnya simetris. Kalau kita hanya punya dua atom dalam ikatan kovalen, misalnya HCl dengan misalnya kita punya F2 misalnya. Nah, sebenarnya yang ada di sini ini adalah elektron dari H dan Cl dipakai bersama. Cuman ternyata elektron itu pasti akan lebih tertarik ke H karena ke Cl karena Cl lebih elektron negatif daripada H. Jadi nanti kalau digambarkan mungkin awan elektronnya itu nggak akan simetris, jadi dia akan lebih besar di Cl daripada di H gitu. Nah, ikatan yang kayak begini ini disebutnya ikatan yang bersifat polar karena awan elektronnya nggak simetris. Sedangkan kalau kita punya senyawa F2 begini, nah elektron yang ada di tengah ini pasti terbagi merata karena F sama F kan perbedaan keelektronegatifannya sama ya. Tarikan elektron dari keduanya sama, jadi ukurannya akan simetris. Nah, ini juga terjadi pada mungkin kalau kita punya senyawa O2 atau oksigen. Oksigen juga kan ini elektron valensinya sama-sama 6 ya. Sama-sama kurang 2 biar jadi oktet. Dia akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 nih. Nah, nanti elektron akan lebih tertarik kemana? Tentu akan sama. Karena atom O dengan atom O keelektronegatifannya pasti sama. Elektronnya pasti akan terdistribusi merata. Nah, ini dikatakan non-polar. Kalau yang begini ini polar. Kalau yang ini non-polar. Nah, sekarang kalau jumlah atomnya lebih dari 2, gimana? Nah, kita harus melihat geometri molekulnya. Jadi ada beberapa tipe geometri molekul. Kita mulai dengan senyawa BeH2. Be ini nomor atomnya 4, H nomor atomnya 1. Be ini walaupun dia golongan 2A, elektron valensinya 2, tapi dia kurang menunjukkan sifat logam. Jadi Be ini biasanya nggak melepas elektron, tapi dia justru malah memasangkan elektron. Nah, karena sifatnya yang non logam itu, kelogamannya kecil. Nah, jadi nanti H akan memasangkan satu elektron dengan Be. H-nya juga di sini akan memasangkan satu elektron dengan Be. Nah, di sini jumlah elektron di sekitar Be memang hanya 4. Jadi tidak mencapai aturan oktet. Nah, ini adalah salah satu senyawa yang tidak memenuhi oktet karena kurang dari oktet. Nah, kita akan lihat tipe molekulnya. Seandainya kita lihat satu atom Be dan 2 atom H, kita harus membayangkan ada 3 bola atom di sini. Ingat, atom itu bagian terluarnya itu elektron. Di sini juga elektron. Nah, elektron walaupun dia ingin berpasangan, tapi kan muatannya sama-sama negatif. Jadi, bola-bola atom ini harus menyusun posisinya supaya sejauh mungkin. Nah, teori ini disebutnya teori VSEPR. Singkatan dari valence shell, elektron, pair, repulsion. Jadi teori tolakan pasangan elektron. Nah, elektron ini nanti kan pasti akan saling menolak, jadi posisinya harus sejauh mungkin. Nah, posisi sejauh mungkin itu akan diperoleh kalau posisinya seperti ini. Jadi Be ada di tengah, bola atom Be. Nah, H-nya itu jaraknya biar sejauh mungkin sama Be, dia harus membentuk sudut 180 derajat atau membentuk geometri molekul linear. Jadi ini seperti suatu garis lurus.
Nah, tipe yang seperti ini disebutnya tipe AX2. Ini artinya satu atom pusat mengikat dua atom lain atau atom terikat. Di sini kan atom pusatnya Be, atom terikatnya H. Jadi tipenya tipe AX2. Tipe AX2 disebutnya tipe linear. Sudutnya 180 derajat. Nah, teori VSEPR ini bisa juga diterapkan di contoh berikutnya. Misalnya kita punya contoh senyawa B, boron trihidrida. Misalnya dia membentuk senyawa boron trihidrida. Berarti boronnya 1, hidrogennya 3. Nah, kalau kita gambarkan, berarti elektron valensi H1, elektron valensi B 3. Nah, ini juga contoh senyawa yang tidak mencapai oktet. Karena kalaupun sudah maksimal dipasangkan, elektron di sekitar B-nya hanya 6. Tapi senyawa ini memang benar ada. Nah, tipe yang seperti ini disebutnya tipe AX3 karena ada satu atom pusat dikelilingi 3 atom lain. Nah, tipe ini kalau dalam bangun ruang 3 dimensi harus menyusun struktur dengan jarak terjauh. Nah, ternyata jarak terjauhnya itu akan tercapai kalau posisinya ternyata bukan seperti ini, bukan siku-siku begini. Jadi posisinya itu nanti akan membentuk sudut 120 derajat. Jadi supaya jarak antara B dan H-nya sejauh mungkin, dia akan membentuk struktur seperti ini. Sudutnya 120 derajat. Nah, bentuk seperti ini disebutnya bentuk segitiga planar atau trigonal planar. Nah, bentuk seperti ini dan yang tadi itu bentuk yang dibilang simetris. Kenapa simetris? Karena begini, anggap aja kita punya tarikan elektron, interaksi elektron dari Be ke kiri sama ke kanan. Ini pasti interaksi antar atomnya sama kuat nih. Nah, kalau sama kuat pasti bentuk molekulnya menjadi simetris. Jadi pasti sifatnya nonpolar karena simetris. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, ternyata interaksi antara atom-atom ini nanti akan disebut dipol atau dua polar. Nah, interaksi antara B dengan H yang ini sama yang tadi digambar kuning, itu akan menghasilkan total momen ke sebelah sini ya. Kalau gambar saya bagus, ini akan jadi kayak menjumlahkan dua gaya nih, ada resultannya ke sebelah situ. Nah, nanti gaya yang itu sama yang ini pasti akan saling menghilangkan juga. Jadi ujung-ujungnya nanti ini akan bersifat simetris juga. Atau disebutnya momen dipolnya 0. Dipolnya atau momen dipolnya, gaya tarik menarik antara atomnya itu akan 0, sama kayak yang tadi yang di atas. Jadi sifatnya juga akan nonpolar. Bentuknya akan simetris. Nah, contoh berikutnya, misalnya kalau kita punya senyawa CH4, karbon tetrahidrida. Berarti yang di tengahnya karbon, karbonnya akan dikelilingi 4 atom H. Nah, ini tipenya adalah AX4 karena ada satu atom dikelilingi 4 atom lain. Tipenya tipe AX4. Nah, ternyata posisi karbon sama hidrogen juga nanti nggak akan segi 4 begitu dalam ruang. Supaya jaraknya sejauh mungkin, nanti posisinya dia akan membentuk posisi tetrahedral atau bidang 4. Jadi ada
alas piramida segitiga, udah itu ada bangun lain yang di atas. Nah, ini disebutnya bidang 4 atau tetrahedral. Sudutnya ini adalah 109,5 derajat. Nah, bentuk ini juga ternyata nanti simetris karena dipol atau tarik menarik yang ini nanti akan menghasilkan dipol ke sana, momen dipolnya. Yang ini dan yang ini kalau digabungkan juga akan menghasilkan gaya ke situ. Nanti dipol ini, kedua dipol yang kuning itu nanti akan saling menghilangkan. Jadi momen dipolnya, total dipolnya kalau dijumlahkan 0. Berarti dia bersifat non-polar juga. Nah, kapan sih nanti akan ada struktur yang menghasilkan geometri geometri yang tidak simetris atau polar? Nanti akan ada contohnya. Nah, di sini kebetulan C sama H memenuhi aturan oktet dan duplet ya. Jadi tidak seperti yang tadi. Yang tadi kan kurang dari oktet ya. Nah, contoh berikutnya kita lihat senyawa yang lain. Misalnya senyawa tadi udah AX4 ya tipenya. Oke. Kita lihat sekarang senyawa yang tipenya AX5. Misalnya senyawa PCl5. Konfigurasi elektronnya begini. Elektron valensinya P5, Cl7. Jadi masing-masing Cl kurang 1 nih supaya jadi oktet. Kalau P hanya kurang 3 sebenarnya. Nah, cuman di sini nanti kita akan dapat senyawa yang lebih dari oktet nih. Karena nanti elektron di sekitar P, cobain deh hitung. Nanti jadi 10. Nah, ini memang senyawa yang melebihi oktet. Jadi ada juga senyawa yang melebihi oktet. Elektron di sekitar P nanti jadi ada 10 nih. Kalau Cl sih nggak ada masalah. Nah, tipe yang kayak gini nanti disebutnya tipe AX5. Satu atom pusat, 5 atom lain yang terikat. Nah, tipe AX5 nanti dia akan membentuk struktur gabungan linear dengan, ini yang linear tadi, dengan segitiga planar atau trigonal planar. Nah, bentuknya nanti jadi dalam 3 dimensi gini. Jadi ada alas segitiga dulu gini. Ini atom pusatnya, ini si P-nya. Ini Cl. Terus ada lagi struktur ininya, linearnya di sini. Nah, bentuknya jadi begitu. Ini lebih bagus kalau di catatan sih gambarnya, di ringkasannya. Jadi ada segitiga ini, jadi alas, sama ada domain yang di atas sama yang di bawah. Jadi ada daerah elektron yang di atas sama di bawah. Sudutnya juga nanti jadi ada 2. Sudut yang ini 120 derajat karena ini di bagian yang segitiganya. Nah, sudut yang ininya 90 derajat. Nah, nanti ada bidang yang disebut bidang ekuatorial. Bidang ekuatorial itu yang segitiganya. Ini bidang ekuatorialnya. Sama nanti ada bidang aksial. Bidang aksial itu yang atas sama bawahnya. Ini kalau digambarkan begini. Ada bidang ekuatorial sama aksial. Nah, tipe ini juga dia simetris karena segitiga ini tadi kan menghasilkan momen dipol totalnya 0. Linearnya juga menghasilkan momen dipol 0. Jadi nanti bentuk geometrinya tetap menghasilkan momen dipol 0. Atau sifatnya non-polar atau simetris. Nah, bentuknya ini namanya adalah piramida
trigonal. Soalnya bentuknya kayak kita punya piramida trigonal yang ditumpukan di bawahnya. Jadi ada piramida gitu, dan ada piramida lagi, bentuknya jadi kayak begitu. Makanya disebutnya bipiramida trigonal. Sudutnya ada 2, 120 dan 90 derajat. Sifatnya tetap nonpolar. Nah, saya kasih contoh lagi sekarang yang tipe berikutnya, tipe AX6, senyawanya SF6. Ini juga pasti lebih dari oktet nih. Elektron valensinya S6, elektron valensinya F7. Jadi kalau ada 6 nanti jadi inilah kira-kira kalau digambar. Nah, sepasang elektron itu bisa disingkat dengan garis. Jadi biar saya hemat menggambarnya nggak pusing. Elektron valensi F kan ada 7, tapi yang belum berpasangan cuma 1 kan. Selebihnya berpasangan, jadi saya gambarkan dengan garis. Karena itu tidak dipakai berikatan juga. Tapi itu bukan PeB ya. PeB itu elektron dari atom pusat dari S. Nah, di sini elektron di sekitar S-nya nanti jadi ada 12. Memang ini senyawa yang lebih dari oktet, menyimpang dari oktet. Tipenya AX6. Nah, bentuk geometrinya yang paling stabil menurut teori VSEPR, dia akan membentuk oktahedral disebutnya. Oktahedral itu dia gabungan segi 4 seperti ini. Ini alasnya. Nah, ini atom pusatnya, ini sulfurnya. Nah, nanti F-nya itu ada di sini di keempat titik sudut segi 4 ini, plus di atas sama di bawahnya. Jadi nanti ini juga ada bidang aksial dan bidang ekuatorial. Ada bidang alas, itu disebutnya bidang ekuatorial, yang atas bawah bidang aksial. Sudutnya di sini sih semua 90 derajat. Nah, ini bentuk kayak begini disebutnya oktahedral. 8 muka. Jadi anggap aja kayak piramid, tapi piramidnya atas bawah gitu. Gitu. Ini juga ada piramid lagi. Nah, jadi ada 8 muka ntar. Disebutnya bentuk oktahedral. Ini juga nanti momen dipolnya, gaya tarik menariknya saling menghilangkan nih. Dan sifatnya juga nonpolar. Nah, kapan sih ada yang polar nih? Saya kasih contoh yang polar. Yang tidak simetris. Nah, contoh yang polar itu nanti bentuk geometrinya, misalnya kita punya senyawa SO3. Sorry. S golongan 6A, O juga golongan 6A. Nah, kalau kita punya senyawa SO3, berarti nanti O-nya ini kan kurang 2 elektron ya, supaya jadi oktet. S juga kurang 2 elektron, jadi dengan begini ini udah oktet nih. S udah oktet, O udah oktet. Nah, S-nya masih punya sisa PeB 2 pasang. O yang di atas sama yang di bawah, ini elektronnya juga kurang 2. Kurang sepasang, jadi ini memenuhi syarat untuk terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Oh sorry, maksud saya bukan SO3, saya mau membahasnya SO2. Kan supaya yang tidak simetris ya. Sorry, kita kurangin 1. SO2 gini. Nah, ini tipe geometri molekulnya adalah 1 atom pusat, 2 atom terikat, jadi AX2, dan di sini ada 1 PeB. Nah, PeB nanti diberi kode E di sini. Itu artinya pasangan elektron bebas 1 pasang. Nah, tipe AX2E ini mulainya bentuknya itu awalnya adalah AX3. Tapi satu domain tidak dipakai berikatan. Jadi kalau kita jumlahkan X sama E-nya itu jumlahnya 3. Jadi dia bentuknya sebenarnya awalnya begini, AX3. Segitiga planar yang sudut 120 derajat.
Tapi satu domain sekarang diisi PeB. Nah, tolakan dari PeB itu lebih besar katanya daripada pasangan elektron ikatan. Di sini ada PeB nih. Nah, tolakannya lebih kuat, jadi ini menolak domain itu lebih kuat, jadi sudutnya mengecil. Tadinya sudutnya kan 120 derajat, nah sudutnya sekarang jadi mengecil. Nah, bentuk ini nanti disebutnya tipe AX2E, atau nama lainnya adalah bentuk bengkok, atau bahasa Inggrisnya bent, dibengkokkan gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan gaya tarik menarik antara daerah-daerah elektronnya, ini sama ini kita jumlahkan. Nah, momen dipolnya atau resultannya, kalau itu kita anggap gaya, itu tidak akan sama dengan 0. Jadi ada totalnya, ada total mu-nya, ada total momen dipolnya. Nah, momen dipolnya ini disebutnya lebih dari 0. Kalau gitu nanti sifatnya pasti polar. Jadi SO2 polar menurut teori VSEPR. Contoh lagi yang polar, misalnya senyawa NH3 amonia. Kita kan sering lihat ya amonia. N golongan 5A, H golongan 1A. Begini kalau digambar. Nah, di sini ada 3 PeI dan ada 1 PeB. Jadi tipenya adalah AX3E. Nah, tipe ini tadinya asalnya dari AX4. Jumlahkan saja X sama E-nya. X-nya 3, E-nya 1. E itu artinya sepasang elektron ya. Jadi tipenya tadinya dia dari bentuk tetrahedral. Cuman sekarang satu domain, satu daerah elektron diisi PeB di sini. Ingat tolakan PeB lebih kuat nih. Jadi nanti sudutnya mengecil. Tadinya sudutnya 109, sekarang jadi lebih kecil. Sekitar 107 derajat. Nah, bentuk yang kayak begini, ini disebutnya bentuk piramida trigonal. Atau piramida segitiga. Nah, ini kalau dijumlahkan total momen dipolnya tidak sama dengan 0 pasti. Ya, anggap ini sama ini saling menghilangkan, masih ada yang ini ya. Jadi, ini momen dipolnya lebih dari 0. Sifatnya polar. Tipenya AX3E. Nah, contoh lagi berikutnya. Ini masih ada beberapa ya contohnya, sabar ya. Contohnya itu, ini tadi AX3E udah. Nah, saya kasih contoh yang tipenya AX4E ya. AX4E misalnya senyawanya SF4 misalnya. S golongan 6A, F golongan 7A. Jadi kalau membentuk SF4, kita gambar dulu struktur Lewisnya. F elektron valensinya 7, yang belum berpasangannya 1. Sulfur elektron valensinya 6. Kalau 6 berarti digambar 1, 2, 3, 4. Nah, masih ada sisa 2 ya yang nggak dipakai berikatan. Nah, jadi tipenya A, X-nya 4, atom yang terikatnya ada 4. PeB-nya ada 1. Jadi E-nya ada 1. Pasangan elektron bebasnya 1. Nah, tipe ini asalnya dari jumlahkan aja X sama E-nya, 4 tambah 1 jadi 5. Jadi dia bentuknya tadinya AX5. Bentuknya adalah yang gabungan segitiga dengan linear. Tapi satu domain sekarang, satu daerah elektron diisi PeB.
Nah, kalau di sini aturannya PEB-nya itu harus di bidang ekuatorial dulu, jadi di bidang yang segitiganya dulu. Kita anggap di sini aja. Nah, nanti menurut teori VSEPR dia akan mengatur jarak supaya tolakannya paling minimal atau jaraknya paling jauh. Nah, bentuk kayak begini kalau kita rotasi, dia akan menjadi menyerupai jungkat-jungkit. Nah, jadi disebutnya bentuknya bentuk jungkat-jungkit atau sisau. Nah, ini pasti tidak simetris. Jadi total tarik-menarik antar domain elektronnya kalau kita jumlahin tidak akan simetris. Yang ini mungkin simetris ya, yang garis lurusnya. Tapi yang sisa dari segitiganya itu nggak akan simetris. Jadi pasti ini momen dipolnya lebih dari 0 dan sifatnya polar. Jadi AX4E jungkat-jungkit polar. Berikutnya contoh yang paling sering kita lihat H2O. H golongan 1A, O golongan 6A. Jadi yang belum berpasangannya dari O 2 ya. Nah gini, ini tipenya A X2E2 karena ada 2 PEB di sini, 2 pasangan elektron bebas dari atom pusat yang nggak dipakai. Nah ini tipenya awalnya dari AX4, jumlahkan saja X-nya 2, E-nya 2. Jadi bentuknya tadinya tetrahedral, domain elektronnya, daerah elektronnya ada 4, tapi sekarang 2 diisi PEB, tolakan PEB lebih besar. Jadi nanti sudutnya mengecil lagi. Nah ini disebutnya bentuk huruf V. Udah pasti momen dipolnya lebih dari 0, karena ini tidak mungkin saling menghilangkan gitu kalau dijumlahkan tarik menariknya, interaksinya, momen dipolnya lebih dari 0. Jadi dia juga sifatnya polar. AX2E2 polar. Nah, berikutnya contoh lagi, misalnya kalau kita punya senyawa IF IF 3 nih. I nomor atomnya 53, F nomor atomnya 9. Ini berarti golongan 7A. Ini golongan 7A juga. Kalau digambar I berarti elektron valensinya kan ada 7 ya. Ini akan menghasilkan senyawa yang lebih dari oktet juga nih kelihatannya. F elektron valensinya juga 7. Yang belum berpasangannya 1 ya dari F. Nah, ini akan menghasilkan senyawa dengan tipe AX3. Di sini ada PEB 1. Kebanyakan nih F-nya. F-nya harusnya 3. Sorry, kebanyakan. Nah, elektron yang tidak digunakannya ada 2 pasang nih, ini sama ini. Jadi tipenya AX3E2. Nah, ini bentuk asalnya dia punya 5 domain elektron. Jumlahkan saja X dengan E-nya. Jadi dia bentuknya ini gabungan yang segitiga sama linear. Cuma sekarang PEB-nya ada 2 nih. Elektron yang tidak dipakai berikatannya, domain yang tidak dipakainya ada 2. Jadi kita hilangkan dulu domain bidang ekuatorialnya, sisanya jadi tinggal begini. Nah itu kalau dirotasi akan menjadi seperti huruf T. Memang ini disebutnya bentuk huruf T. Di sini ada PEB 2.
Nah, ini juga akan menghasilkan momen dipol yang lebih dari 0 atau total interaksi antara domain elektronnya lebih dari 0. Jadi sifatnya polar. Nah, saya kasih contoh 2 lagi ya. 2 lagi aja, udah gitu udah beres. Senyawanya Xe F4 sama satu lagi senyawa, oh jangan XF4 dulu, yang AX5E dulu ya, IF5. Tadi kan IF3 tuh, sekarang contohnya IF5. I golongan 7A F golongan 7A juga. Elektron valensinya F kan yang belum berpasangan cuma 1 ya. Jadi tipenya adalah AX5E karena yang tidak dipakai berikatan ada sepasang elektron. Nah, ini bentuk asalnya adalah AX6 yang punya 6 domain. Jadi bentuknya yang begini, segi 4 dan domain yang di atas sama di bawah. Asalnya bentuk oktahedral. Gini nih oktahedral. Nah, di sini sekarang jadi ada satu PEB. PEB-nya itu kalau di sini justru harus dari bidang yang aksial dulu, bidang atas bawah. Nah, kalau dikurangi begini bentuknya jadi tinggal piramida. Nanti domain yang di alasnya ini akan saling menghilangkan 4 domain ini. Ini menghilangkan sama itu, ini saling menghilangkan sama yang ini. Nah, sisanya adalah yang ke atas. Jadi pasti momen dipolnya lebih dari 0 dan sifatnya polar. Jadi AX5E polar. Nah, gimana kalau kita punya senyawa XeF2 sama XeF4. Kok Xe bisa bersenyawa ya? Katanya kan golongan gas mulia. Nah, gas mulia juga ternyata ada yang bisa membentuk senyawa, terutama gas mulia yang energi ionisasinya lumayan kecil, atau gas mulia yang jari-jarinya lebih besar. Xe bisa bersenyawa. Nah, kalau XeF2 nanti bentuknya jadi begini. PEB-nya ada berapa tuh? Ada 3 pasang ya. Kalau XeF4 tinggal kita tambah lagi atom terikatnya. PEB-nya ada 2. Jadi tipenya AX4E2. Atom terikatnya 4, PEB-nya 2. Nah, bentuk AX2E3 ini asalnya 5 daerah nih. Jumlahkan X2 dengan E3, 2 tambah 3, 5. Jadi dia bentuk awalnya bentuk bipiramida trigonal. Kalau AX4E2 kita jumlahkan X dan E-nya tadinya 6. Berarti dia bentuknya bentuk oktahedral awalnya. Nah, masing-masing PEB-nya di sini ada 3. Berarti domain yang di ekuatorialnya sama sekali nggak ada sekarang. Sisanya tinggal PEB. Nah, ini bentuknya jadi linear lagi kan ya. Sementara yang ini karena E-nya ada 2, nanti jadi daerah atas sama daerah bawahnya nggak ada. Sisanya tinggal yang di ekuatorialnya aja. Gini.
Nah, bentuk seperti ini disebutnya bentuk segi empat datar atau planar. Nah, dua-duanya ini akan menghasilkan momen dipol yang 0 karena simetris ini. Interaksi ke atas, interaksi ke bawah, dipol ke atas, dipol ke bawah saling menghilangkan. Yang ini dipol diagonalnya saling menghilangkan juga. Nah, ini juga momen dipolnya 0. Jadi dua-duanya non-polar. Maaf ya, yang ini agak panjang karena memang geometri molekulnya segitu. Ringkasannya ada ya, nanti tinggal dilihat.